Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah janallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-297, itu Tauqirul Ulama, menghormati ulama. Tahuilah saudara rahimanillah wa yakum ajmain, bahwasanya ulama yang kita maksud di sini adalah ulama syariah, ulama yang mereka mewarisi warisan para nabi dan rasul. Mereka adalah para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para nabi mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Sesungguhnya mereka para nabi mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu dari para nabi, maka mereka mendapatkan warisan yang sangat banyak dari ilmu para nabi. Begitu juga para ulama dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka memiliki ilmu yang tinggi, yang rasih, yang kuat, yang dalam tentang agama ini, maka mereka mendapatkan warisan yang banyak dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud dengan tauqirul ulama, menghormati ulama, artinya tabjil wa ta'zim wa takrim, menghormati, memuliakan para ulama, menghormati dan memuliakan para ulama. Oleh karena itu, bab ini merupakan bab yang sangat penting yang harus kita fahami bersama agar kita menghormati, mengagungkan, memuliakan syariat. Siapa saja yang menghormati, memuliakan ulama, maka mereka secara tidak langsung menghormati dan memuliakan syariat Islam. Dan sebaliknya, siapa saja yang menghinakan, meremehkan, melecehkan para ulama yang di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW, berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka paling faham tentang agama Islam, belajar langsung, talaki langsung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ulatul amr minal umara, ya begitu juga para pemimpin, kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan mereka. Cara dengan mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ulil amri, yang dimaksud dengan ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59, itu maknanya mencakup dua. Yang pertama adalah al-ulama, itu orang-orang yang berilmu dalam masalah syariat Islam sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan juga al-umara, itu para pemimpin. Jika ihtaqaru amama a'yunin nas fasadati syariah wa fasadil amn wa da'atil umur wa sara kullu insanin yara annahu huwal alim wa kullu insan yara annahu huwal amir. Kalau kita melecehkan dua hal ini, yaitu pemimpin ataupun ulama, maka yang terjadi adalah yang pertama fasadatil syariah. Maka yang terjadi adalah yang pertama, ya, syariat bisa rusak. Kalau kita melecehkan, meremehkan, tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak mengagungkan para ulama dan umara, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam syariat. Yang kedua, bisa hilang keamanan. Ya, yang tadinya kita aman malah jadi apa? Banyak keributan. Yang ketiga, doatil umur. Ya, urusan-urusan jadi banyak yang tidak tertangani dengan baik, terbengkalai, dan seterusnya.
Dan yang keempat, sara kullu insan yara annahu wal alim. Jadi semua orang bisa menganggap dirinya adalah berilmu, berbicara tanpa ilmu. Semua orang tampil untuk berbicara tentang masalah agama padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Nah, ini berbahaya. Dan bahkan bisa juga setiap orang akan memandang bahwasanya dia adalah pemimpin, sehingga banyak terjadi kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kita. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ini maksud adalah para ulama dan umara. Dan dalam pembahasan kita saat ini kita akan membahas tauqirul ulama, menghormati dan memuliakan para ulama. Ayatnya tadi sudah kita baca dalam surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, perintahkan agar kita mentaati Allah dan Rasul serta ulil amri di antara kita. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yatadzakkaru ulul albab, yang ingat kepada Allah hanya orang-orang yang memiliki pikiran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebagai hamba bahwasanya tidak sama antara ahli ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Begitu juga tidak akan pernah sama orang-orang yang mengetahui tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahadits sahihah yang sahih, berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dengan orang-orang yang enggak paham tentang masalah ini. Iya. Sehingga perbedaan itu sangat nyata. Perbedaan itu sangat jelas. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wa hadha tafriq ablagu fi taqriri fadlil ilmi wa azyan fi raf'i darajati ahlihi. Dalam ayat ini sangat jelas perbedaan antara orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dalam masalah agama, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan orang-orang yang tidak demikian. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, kita akan bacakan 3 hadis. Yang pertama hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah. Yang ketiga hadis Amr bin Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang pertama hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an faqdamuhum sinnan, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian sebuah kaum adalah orang yang paling aqra terhadap kitabullah. Ini maksud dengan aqra di sini tentu saja orang yang paling fasih bacanya, orang yang paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an dan juga paling faham tentang Al-Qur'an.
Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ternyata ya mereka sama dalam masalah qiraah, dalam masalah Al-Qur'an, hafalannya sama-sama banyak, bacaannya sama-sama bagus, maka fa'lamuhum bis sunnah, maka pilihlah orang yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau dalam masalah sunnah Nabi sama, hafalan Al-Qur'an yang banyak, sama-sama bagus, sama-sama faham tentang sunnah Nabi SAW, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling pertama hijrah. Yang paling pertama hijrah atau hijrah, yang paling pertama kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dulu, yang ya bahasa kita mungkin paling senior ya. Fa in kanu fil hijrati sawaan faqdamuhum sinnan, kalau ternyata baca Al-Qur'annya sama-sama banyak, bagus, paham sunnah Nabi SAW, hijrahnya juga bareng. Yang keempat kata Nabi, faqdamuhum sinnan, yang paling tua. Yang paling tua. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Dan janganlah seseorang memimpin orang yang lain dalam sultannya, dalam wilayahnya, dalam area kekuasaannya, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi, ya, dan dia tidak duduk di rumahnya ala takrimatihi, untuk memuliakannya, kecuali dengan izinnya. Ya, artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang memuliakan orang yang berilmu, hatta sampai dalam masalah sholat. Ya, dalam masalah sholat, yang berhak jadi imam itu siapa? Yang berhak jadi imam itu siapa? Kalau ternyata di sebuah masjid misalnya sudah ada imam yang ditunjuk, imam rawatib lah bahasa kita, maka orang lain nggak boleh maju sampai mendapatkan izin dari imam rawatib itu. Iya. Kalau masih ada imam rawatib di dalam masjid itu, nggak boleh orang lain maju untuk mengimami sebuah sholat di masjid tersebut. Iya. Harus dengan Dengan izin imam rawatib. Ya. Dan kita juga kalau misalnya tahu bahwa di situ ada imam rawatib, ya kalau bisa jangan. Sudah ada imam rawatib, silakan imam. Ini hak Anda. Ini hak Anda. Maka Anda yang maju, jangan saya bukan imam rawatib di situ misalnya. Ya, maka kita berikan kepada si imam tersebut untuk mengimami sholat. Ini dalam masalah sholat nih. Apalagi dalam masalah kepemimpinan yang besar. Nggak boleh kita ngatur-ngatur sebuah wilayah. Ya, kita siapa? Kita bukan pemimpin, kita rakyat. Kok tiba-tiba ngatur-ngatur tanpa izin pemimpin setempat lagi, kan begitu. Nggak usah jauh-jauh lah dalam masalah RT nih. Dalam masalah wilayah, lingkungan tempat tinggal kita. Kalau di situ ada sudah ada pemimpin, kita berusaha untuk ngatur-ngatur warga. Ya, kita siapa? Padahal kita juga warga. Kita bukan RT, bukan pengurus dan seterusnya, tapi ngatur-ngatur. Nah, kita siapa? Padahal di situ ada RT. Ya, ini hukumnya tidak boleh. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Enggak boleh kecuali tanpa izin. Nanti martabat si pemimpin itu bisa jatuh kalau ada warganya yang demikian, ya. Kita bisa ambil faedah dalam masalah ini. Yang pertama, yuqdamul a'lamu fal a'lam fi imamati salat. Mendahulukan orang yang paling alim di dalam salat. Yang pertama tentu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang paling alim terhadap Al-Quran, yang paling akro. Paling alim, paling akro. Bacanya bagus, Al-Quran hafalannya banyak, pemahamannya benar, dan seterusnya. Kemudian kalau sama, ya dalam yang paling paham tentang sunnah Nabi SAW. Kalau sama, yang paling pertama hijrah. Kalau sudah muslim, yang pertama kali kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau misalnya sama juga, ya paling besar umurnya, yang paling tua di antara mereka. Ini
Kata para ulama, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, huwa al-fiqhun nabawi fi mas'alatil ahaqqi bil imamah. Inilah fikihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah yang paling berhak untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin dalam sholat, sholat. Begitu juga dalam pemimpin urusan negara, misalnya dalam masalah kepemimpinan wilayah misalnya. Begitu juga kita pilih yang paling faham tentang agama Islam dan punya sifat kepemimpinan. Karena jarang-jarang orang memiliki dua sifat itu terkumpul pada dirinya. Sifat kepemimpinan dan faham terhadap agama. Ya, bisa kita katakan dia alim juga, dia amir juga. Pemimpin yang alim, subhanallah. Jarang ada orang yang mengumpulkan dua sifat ini. Jarang orang memiliki dua kriteria ini. Biasanya kalau jadi pemimpin dia punya sifat kepemimpinan cakep dalam memimpin, tapi dalam masalah urusan agama dia kurang. Atau mungkin sebaliknya, seorang ulama yang memiliki ilmu yang rasih, yang kuat yang dalam masalah agama, tapi nggak punya sifat kepemimpinan, ya maka jarang-jarang ada orang yang mengumpulkan dua sifat ini. Pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua, a'zamul ulum huwal ilmu bi kitabillahi jalla jalaluhu qira'atan wa iqra'atan wa hifzan. Ilmu yang paling agung yaitu tentang Al-Qur'an. Ilmu tentang Al-Qur'an. Baik cara membacanya, baik dalam masalah pemahaman terhadap isinya dan pengamalan terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, mujawwad, tartil, kemudian kita berusaha untuk menghafal Al-Qur'an dan kita berusaha untuk mengamalkan isinya. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. La yahiqqu lil mar'ati an ta'ummar rijal. Tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Nggak boleh perempuan jadi imam, di belakangnya masih ada laki-laki, nggak boleh. Selama masih ada laki-laki, maka laki-laki yang berhak jadi imam. Iya, nggak boleh seorang wanita mengimami laki-laki ya. Pelajaran yang selanjutnya juga yang bisa kita ambil, sahibus sultan wa sahibul baiti wal amali wa imamil masjidi ahaqqu bil imamati min ghairihi ma lam ya'zan lahu. Pemimpin atau pemilik rumah ataupun imam masjid, mereka yang paling berhak untuk menjadi imam di tempatnya. Kalau imam masjid, imam rawatib, ya dia yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam salat. Sahibul bait, misalnya pemilik rumah, ya dia paling berhak untuk mengatur rumah tersebut. Begitu juga misalnya pemimpin negara, misalnya sultan, maka dia yang paling berhak untuk mengatur negara. Ya, tidak boleh ada orang yang ngatur-ngatur selain pemimpin atau di masjid kemudian tiba-tiba dia maju jadi imam tanpa izin si imam rawatib. Allahumma kecuali imam rawatibnya berhalangan, nggak ada. Ya, maka ya otomatis maka dipilih siapa yang paling berhak untuk mengimami sholat dalam masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang kedua yang kita baca itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yani fil qabr. Tsumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan dua orang yang meninggal di perang Uhud dalam satu kubur. Ya, dalam satu kubur, satu lubang, dua orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa yang paling banyak pemahaman yang terhadap Al-Qur'an? Ya, yang paling banyak hafal Qur'an siapa?
Kemudian jika diisyaratkan, jika ditunjuk, ini nih yang paling banyak Al-Quran ya wahai Rasul, maka dia didahulukan, subhanallah. Dia didahulukan, dimasukkan ke dalam lahat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Nabi SAW memuliakan, mendahulukan, mengagungkan orang yang berilmu di antara orang yang tidak berilmu. Dalam masalah masuk ke dalam kuburan pun didahulukan. Begitu juga dalam masalah dunia, Nabi SAW juga mendahulukan orang yang berilmu. Makanya dari sini kita bisa ambil faidah, takdimu ahlil ilmi wal fadl yakunu fi hayatihim wa mamatihim. Mendahulukan, menghormati, memuliakan orang yang berilmu itu bukan hanya di masa mereka hidup. Ya, begitu juga ketika mereka wafat, mereka meninggal, maka harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Dari sini kita bisa ambil faedah juga jawazu dafni rajulaini wassalasa fil qabril wahid indal haja awid darurah. Bolehnya kita menguburkan beberapa orang dalam satu lubang kuburan kalau ada hajat, kalau darurat. Ini Nabi SAW ketika di perang Uhud, ya banyak kaum muslimin, para sahabat yang meninggal. Kalau dibikin kuburan satu-satu repot, ya lama. Sehingga Nabi SAW menggabungkan beberapa orang dalam satu lubang, karena ada hajat waktu itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga, itu hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayati Abi Daud haqqo kabirina. Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai mereka, berkata, Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar di antara kita. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud nomor 4943 dan juga riwayat Imam Tirmizi hadis nomor 1920 dan juga hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 354. Iya. Dan hadisnya sahih, sahih. Taib, dari sini Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini kata para ulama, kalimat laisa minna, qala Ali ibnul Madini, qala Yahya bin Sa'id, kana Sufyan ats-Tsauri yunkiru hadza tafsir laisa minna, yaqul laisa min millatina. Bukan termasuk golongan kami. Ya, maksudnya sebagian ulama mengatakan laisa min sunnatina, laisa min adabina, bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan sebagian ahli ilmu menafsirkan kalimat Nabi SAW laisa minna dengan bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami. Ulama yang lain mengatakan, di antara Imam Ali bin Madini, beliau mengatakan telah berkata Yahya bin Sa'id dan Sufyan ats-Tsauri dahulu mengingkari tafsiran laisa minna dengan laisa min millatina, bukan termasuk agama kami. Maka Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nazir mengatakan, man istahalla hadhil ma'asi fahuwa laisa min millatina wa min fi'liha ghairi mustahinin laha fahuwa ala ghairi adabil Islam. Wallahu a'lam. Siapa saja yang berbuat maksiat, maka ya bukan termasuk agama kami, maksudnya, maknanya. Dan yang selain itu, selain berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bukan termasuk adab Islam. Ini makna yang dijamak oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Baik, kita bisa ambil faidah dari hadis ini. Hadis ini mengandung faidah pelajaran istihbabur rahmah bisigor wal atfu alaihim. Disunahkan kita untuk menyayangi anak kecil, berlemah lembut kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Itu namanya anak kecil, nggak boleh dikasarin. Kalau anak kecil dikasarin, dibentak misalnya, dipelototin misalnya, itu akan dia rekam tuh, sehingga dia akan
merekam hal itu, perlakuan orang yang besar kepada anak kecil seperti ini. Sehingga nanti ketika mereka besar, maka akan memperlakukan anak kecil seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Ini disunahkan kita untuk menyayangi anak kecil. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, istihbabu tauqiril kibar. Disunahkan kita juga untuk menghormati, mengagungkan orang yang lebih besar. Orang yang lebih besar umurnya kita hormati. Berkata yang baik kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ini termasuk adab Islam yang sangat agung. Pelajaran yang selanjutnya yang ketiga, al-mujtama al-islami binaun marsusun ya'tufu ala saghir wa yuwaqqir al-kabir. Masyarakat Islam itu terdiri dari binaan marsus, sebuah bangunan yang kokoh, tembok yang tebal. Artinya terdiri dari anak kecil dan juga terdiri dari orang-orang yang dewasa. Perlakuan kita, adab kita terhadap anak kecil, menyayangi mereka. Dan adab kita terhadap orang-orang yang sudah besar, orang yang sudah atau lebih besar dari kita umurnya, maka kita berlaku menghormati mereka. Nah, kalau dalam masyarakat Islam kita amalkan hal ini, maka akan tercipta masyarakat yang baik, menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Dan tentu saja di dalam hadis ini juga sesuai dengan bab yang kita bahas, yaitu menghormati para ulama. Dan para ulama adalah orang-orang yang berhak untuk kita agungkan, kita hormati, kita muliakan. Jangan sampai kita melecehkan, menghina mereka. Jangan sampai. Ingat bahwasanya para ulama itu beracun. Kalau kita melecehkan mereka, kita tidak mengagungkan mereka, tidak memuliakan mereka, ya kita berikan hak mereka. Berikan yang sepantasnya untuk mereka. Dari hak-hak mereka. Mereka sudah menghabiskan waktunya untuk mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita malah tidak memberikan hak mereka. Tidak memberikan hak yang pantas untuk mereka. Maka Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memuliakan dan mengagungkan orang yang berilmu di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di atas sunnah Nabi SAW, di atas iman, di atas Islam, di atas husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah dari saya pribadi, dan kita bertaubat dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.